Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmul Faiz dengan NIM 2019-53032. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan sebuah materi tentang identifikasi masalah dan hipotesis. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalah penelitian dapat dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Dapat dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan peneliti, kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Identifikasi masalah dibuat secara jelas dan sederhana. Hal ini bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola dan disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber yang ada. Kemudian dalam pencarian masalah dapat berasal dari bacaan, pengamatan fakta di lapangan, pengalaman pribadi, maupun hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Untuk mencari suatu topik permasalahan perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Kemudian cara merumuskan masalah. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada depend variable atau pada apa yang akan diteliti. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Selanjutnya, karakteristik permasalahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan permasalahan dalam penelitian. Di bawah ini adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. Yang pertama ada mempunyai nilai penelitian, mempunyai arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Kemudian visible berarti permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedia data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Kemudian acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat dijadikan sebagai topik dalam riset adalah yang pertama, penelitian observasi. Penelitian observasi dengan mendengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan adakan sebuah eksploratif sendiri secara singkat. Yang kedua, diskusi. Diskusi ini termasuk di dalamnya diskusi resmi atau diskusi tidak resmi. Ikuti dengan seksama diskusi tersebut dan kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Kemudian yang ketiga, dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertasi,
buku-buku teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. Kemudian langkah perumusan masalah. Dalam merumuskan masalah, adapun langkah-langkahnya seperti di bawah ini. Yang pertama, tentukan fokus dari penelitian. Selanjutnya, yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, dan definisi operasional. Selanjutnya ada contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Contoh pertama dari Andrian 2015, aplikasi review jurnal online terintegrasi Teknik Informatika Fasilkom UMB. Dalam proses resensi jurnal saat ini, seseorang yang ditunjuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapat email dari penulis, pemberi resensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama, karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip yang tepat atau cepat. Pencarian akan sulit dilakukan karena data tercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi resiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang kesemuanya mencakup tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis sendiri merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta
dari penelitian-penelitian terdahulu. Dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis yaitu riset problem, scope of the research, dan tujuannya. Cara menyampaikan hipotesis dapat berupa hypothetical statement, misalnya IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, statistical hypothesis, misalnya rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama, atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Manfaat dari penggunaan hipotesa ini, yang pertama, tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya, pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Yang kedua, hipotesis mempunyai peranan penting. Hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaian secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghadirkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu yang pertama, untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Yang ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi identifikasi masalah dan hipotesis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.